Hai semuanya, di video kali ini sedikit berbeda. Aku akan menceritakan pengalamanku selama mengikuti KKN. Buat kalian yang penakut, skip aja video ini, jangan ditonton sampai habis. Jadi waktu itu aku bersama teman-temanku ditugaskan untuk mengikuti KKN, kuliah kerja nyata. Dan kami disebar di seluruh pelosok desa terdekat dari tempat kami kuliah. Jadi pada saat itu aku adalah kelompok yang paling beruntung. Kenapa? Karena aku mendapatkan posko yang paling mewah di salah satu desa tersebut. Hari berlalu dengan sangat menyenangkan dan tidak ada kendala apapun. Hingga suatu waktu salah satu dari teman kami mendengarkan suara tangisan dari dalam kamar mandi. Jadi dengan sikap ketuaku saat itu mengajak kami untuk membaca tahlil setiap selesai sholat maghrib. Pembacaan tahlil itu dilaksanakan, dan ketika di tengah-tengah pembacaan tahlil aku menjadi sedikit gagal fokus ya, karena memang ruang tengahnya itu besar sekali dan kacanya itu benar-benar besar, setinggi itu kacanya, jadi kayak jendela itu full kaca begitu. Dan aku melihat seperti bayangan hitam dari luar jendela itu. Bayangan hitam itu seperti melebur dan masuk ke dalam kaca. Beberapa menit kemudian aku melihat ada kupu-kupu keluar dari balik gorden. Itu literally gordennya itu setinggi itu, sesuai dengan jendela kacanya itu tadi ya. Kulihat dengan seksama dari jauh. Itu kupu-kupu seperti bukan hewan pada umumnya, karena warnanya itu dari ujung hingga ke ujung hitam, legam. Aku sedikit panik, aku sedikit takut. Memang pada saat itu suasananya mencekam ya, jadi aku sedikit agak parno begitu. Dengan tidak fokus aku membaca tahlil itu tadi, sesekali aku melihat ke kupu-kupu itu. Dan kupu-kupu itu ketika aku perhatikan, dia menghampiri setiap teman-temanku, dari teman satu ke teman lainnya, dan hingga hampir mendekatiku. Dengan refleks aku berdiri dan semua mata itu tertuju padaku, karena aku berdiri itu pembacaan tahlil sedang benar-benar fokus. Aku berpura-pura masuk ke dalam kamar mengambil air begitu. Ketika aku kembali lagi ke tempat dudukku, aku melihat tidak ada kupu-kupu di situ. Jadi pada saat itu kita mengadakan acara di balai desa. Melakukan acara itu hingga larut malam. Setelah selesai acara, kita tidak bisa langsung kembali ke posko. Sekitar jam 11 malam kita masih di balai desa untuk merapikan peralatan-peralatan yang kita pakai itu tadi. Jadi kita dari balai desa menuju posko mungkin sekitar pukul 12 malam. Acara berlangsung dengan sangat meriah. Ketika kita sudah sampai posko, karena memang kita sudah bekerja keras seharian ya, kita mengantri untuk mandi. Sebagian dari teman-temanku itu masih belum bisa tidur memang. Dan kita di situ duduk bareng, ngobrol, bernyanyi, dan ada yang main gitar juga. Tanpa terasa, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kita masih juga belum tidur. Salah satu dari temanku melihat ke arah dapur. Dia melihat sesosok perempuan, tapi hanya terlihat bagian samping mukanya saja, seperti ini. Koyoknya awak dewe wis dikongkon turu. Dan ketika kami berdiri, temanku ini tadi melihat lagi ke arah ventilasi, dan perempuan itu seakan mau berputar akan melihat kami yang ada di dalam posko. Belum sempat melihat, temanku ini sudah teriak berlari menuju tempat tidur. Aku pun ikut berlari dan ketakutan gitu, tapi aku tidak melihat ke arah ventilasi karena memang takut gitu kan. Kenapa kamu lihat apa? Dan dia mengatakan, wis gak usah dibahas, ojo dibahas iki. Jadi pagi hari tiba dan temanku ini datang ke aku menceritakan apa sebenarnya yang semalam dia lihat. Nah, dia melihat sosok perempuan itu seperti pucat dan menakutkan wajahnya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman selama KKN, kalian boleh DM aku ya. Semistis apa pengalaman kalian selama KKN? Jadi kalian pasti gagal fokus dengan tangan aku dari tadi kan. Jadi aku lagi pakai gelang ini, kalian bisa CO di keranjang kuning aku. Ini cantik banget. Kalau kalian mau yang warna silver kayak gini ada, yang warna gold kayak gini juga ada. Tinggal cek di keranjang kuning. Terima kasih. See you in the next videos.